sebanyak 15 orang sudah dinyatakan tewas. Mereka adalah pekerja yang ketika longsor berada di lokasi tengah melakukan operasi penggalian tambang. Sementara masih ada setidaknya 10 orang dinyatakan hilang. Dan proses evakuasi korban akan menjadi prioritas dari tim gabungan yang sudah bekerja sejak terjadinya longsor. Dan saudara, selain itu polisi juga memeriksa 6 orang dalam dugaan tindak pidana peristiwa longsornya tambang batu di Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 15 orang. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ini? Kita bahas bersama Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat petang, Mas Julius. Mas Julius, bisa dengar suara studio? Mas Julius? Sudah bisa dengar suara Cindy di studio, Mas Julius? Sudah jelas, Cindy. Terima kasih. Mas Julius, sudah ada 6 orang yang diperiksa. Beberapa di antaranya adalah pemilik izin, kemudian juga manajer. Sebenarnya untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, cukupkah kalau hanya memeriksa sampai pihak swasta? Oh, jelas tidak. Kita mesti lihat mekanisme perizinan ini dilakukan melalui yang namanya syarat-syarat administratif dan juga pemeriksaan lapangan. Gitu. Itu sudah harus ada pemeriksaan di mana ketika dia mengajukan izin, apakah dampak lingkungannya positif atau negatif, apakah lokasinya memang cocok untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang sebagaimana mestinya, dan tidak memiliki dampak negatif apapun termasuk longsor dan segala macamnya, dan apakah perusahaan memiliki kapasitas yang memadai sesuai dengan standar untuk melakukan aktivitas penambangan. Nah, kalau dari sini titiknya sebagaimana kami dengar gitu ya, bahwa sudah ada peringatan berkali-kali, sudah ada penyampaian kepada perusahaan, artinya di titik awal ini tidak dilakukan satu proses administrasi dan pemeriksaan lapangan yang tepat. Jadi swasta saja belum cukup untuk dijerat. Kita perlu periksa siapa pihak-pihak dari pemerintahan, utamanya yang memberikan izin bagi perusahaan dan yang memberikan peringatan tetapi tidak digubris, tapi tidak ada tindakan. Jangan berhenti di swasta, ini ada pihak pemerintahan yang juga harus turut diperiksa, begitu Cindy. Nah Mas Julius, ini kan juga sudah berkali-kali diingatkan sebenarnya oleh Pemda juga, kalau ini tidak sesuai standar keamanan, tapi tidak digubris, tidak ada tindak lanjutnya, tidak bisa ditutup. Ini salahnya di mana sebenarnya? Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau saja sudah ada peringatan dari pihak pemerintahan, meskipun izinnya sudah ada, itu bisa dilakukan penindakan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa perizinan bisa diberikan padahal sudah ditengarai, sudah diidentifikasi akan ada masalah jika dilakukan eksploitasi. Itu pertama. Yang kedua, ketika sudah diberi peringatan, artinya pemerintah sudah mengetahui dampak negatif yang akan terjadi apabila aktivitas penambangan terus terjadi. Nah, dari titik sini, maka pemerintah selaku pemberi izin, selaku yang melakukan pengawasan yang ketat, itu harusnya melakukan penindakan dengan mengaudit ulang izinnya, mengaudit ulang mekanisme penambangannya, bahkan mencabut izinnya. Tapi ini kami tidak melihat. Jadi di antara pemerintah dan juga swasta ini sudah bukan kelalaian lagi, Cindy. Kami melihat ini ada kesalahan di dua titik yang sama, ya. Yang mana ini bukan kelalaian tapi sebuah kesengajaan di mana sudah ada identifikasi masalah, tetapi tidak ada tindakan dari keduanya, bahkan masih terus melakukan aktivitas penambangan sampai kemudian terjadi peristiwa yang menyebabkan sekitar 13 orang meninggal kalau tidak salah. 15. Nah ini 15. Nah ini artinya kesalahannya ada di kedua belah pihak, mulai dari administrasinya, kemudian operasionalisasinya, dan penindakan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya, begitu. Nah Mas Julius, kalau masalahnya sejelas itu, apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi sekarang sudah cukup cepat dan transparan? Kalau cepat, kami belum bisa melihat ini cepat ya. Ketika insiden sudah terjadi, lalu sudah menyebabkan 15 orang meninggal dunia, dan memeriksa baru saja pada titik saksi-saksi dan hanya di pihak perusahaan saja, kita belum melihat skema yang holistik dari pemeriksaan ini. Kita melihat skema yang masih terputus, bahwa skema ini tidak mengikuti mekanisme perizinan dan operasionalisasi pertambangan yang dilakukan. Nah, ini yang belum bisa dilakukan oleh kepolisian, sehingga kita belum bisa mengatakan ini transparan, kemudian belum bisa mengatakan ini
menyeluruh, belum bisa juga mengatakan ini, bahkan pemeriksaan yang relevan dengan persoalan pertambangan yang terjadi. Jadi dengan bahasa singkat ini belum nyambung ini antara pemeriksaan dengan peristiwa yang diperiksa, begitu Cindy. Oke, menegaskan berarti seharusnya dengan fakta yang begitu jelas seharusnya polisi bisa dengan mudah untuk membuka kemungkinan saksi baru yang diperiksa selain dari pihak swasta kan? Saya pikir ini bukan kemungkinan lagi, ini sebuah kewajiban. Ini kewajiban, saya tegaskan lagi ini kewajiban. Bahwa aktivitas pertambangan itu diawali dengan mekanisme perizinan, dan mekanisme perizinan itu dilakukan oleh pihak pemerintah. Mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi konsesi pertambangannya, syarat-syarat administrasinya dan yang lain. Sehingga dalam logika sederhana kami, hulunya ini adalah di proses administrasi di pemerintahan. Maka klaster pertama yang harus diperiksa oleh pihak kepolisian adalah pemerintahan itu dulu. Bagaimana pemerintahan memberikan izin, apakah Anda sudah mengidentifikasi akan ada masalah yang berpotensi terjadi di masa depan ketika aktivitas penambangan dilakukan atau tidak. Ini dulu. Setelah itu baru pihak swastanya yang melakukan aktivitas pertambangan, dan baru juga dia periksa apakah peringatan-peringatan itu dilakukan secara formal atau informal, hanya verbal saja by phone, gitu ya. Apakah mekanisme administrasi peringatan 1, 2, dan 3 ketika tidak dilakukan maka izin dicabut itu juga dilakukan atau tidak. Nah ini alur yang harus dilakukan secara relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pertambangan, di bidang lingkungan hidup, dan yang lain. Dan kami nggak melihat. Jadi ini kewajiban memeriksa secara holistik, hulunya ada di mekanisme administrasi pemerintahan, hilirnya ada di swasta, dan ini paralel, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Justru kalau dipisahkan ini membuat satu kecurigaan penuh di mata masyarakat, kok seolah-olah ada pemeriksaan yang tidak lengkap, terpisah, sehingga jalan ceritanya terputus. Maka timbul pertanyaan yang lainnya, Cindy. Ini siapa yang mau diselamatkan dari peristiwa ini, kan begitu? Oke, baik. Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Mas Julius. Terima kasih, Cindy.